Selama 100 tahun terakhir, Gereja Katolik dikasih banyak banget paus yang hebat. Orang-orang suci, rendah hati, cerdas, dan peduli dengan isu sosial. Kita benar-benar beruntung. Tapi ya, itu nggak selalu jadi kenyataan sepanjang sejarah. Selama 2000 tahun, ada juga beberapa paus yang nggak terlalu mencerminkan panggilannya sebagai pemimpin rohani. Mereka lebih tertarik sama kekuasaan daripada hidup sebagai murid Kristus. Mereka bertindak karena serakah, nafsu, balas dendam, dan kesombongan. Tidak hanya dalam dunia Marvel Cinematic Universe atau MCU yang punya villain jadi penguasa, Gereja Katolik juga pernah dipimpin oleh villain yang tidak mencerminkan kepausan sama sekali. Jadi, siapa aja sih paus-paus terburuk sepanjang sejarah? Dan kenapa penting banget buat kita tahu soal mereka? Orang pertama di daftar ini adalah Paus Stephen VI. Paus ini dikenal kejam dan pendendam. Dia sampai ngadain sidang buat paus sebelumnya, motong 3 jari yang biasa dipakai buat berkat, dan ngelempar jenazahnya ke sungai Tiber. Masa kepausan Stefanus ke-6 berada dalam situasi kacau setelah wafatnya Paus Formosus. Konflik antara berbagai faksi politik di Italia, khususnya antara Wangsa Spoleto dan pihak-pihak lain yang mendukung Kekaisaran Romawi, menciptakan suasana tegang di Roma. Wangsa Spoleto yang memiliki pengaruh besar atas Stefanus ke-6 memainkan peran kunci dalam pengangkatannya sebagai paus. Dia gali lagi makam Paus Formosus 7 bulan setelah dikubur, dipakein baju kepausan, didudukin di singgasana, terus diadili. Tuduhannya bohong dan jadi paus secara ilegal. Ya jelas Formosus nggak bisa bela diri lah, udah jadi mayat. Akhirnya dia dinyatakan bersalah dan jabatan kepausannya dicabut secara retroaktif. Ternyata nggak lama setelah itu, Stephen VI sendiri dijeblosin ke penjara dan akhirnya dicekik sampai mati. Dia cuma jadi paus sekitar setahun. Berikutnya ada Yohanes 12. Dia jadi paus waktu umur sekitar 18 tahun. Coba bayangin dikasih kekuasaan sebesar surga dan bumi ke bocah remaja. Ya hasilnya persis seperti yang kamu bayangkan. Istana kepausan diubah jadi tempat pesta pora. Dia nggak terlalu peduli sama tugas-tugas imam, malah hidup lebih kayak pangeran daripada paus. Sampai-sampai ada dugaan bahwa legenda Paus Joan, cerita tentang wanita yang diam-diam jadi paus, muncul dari masa kepemimpinannya. Soalnya dia punya simpanan yang namanya Joan, dan kabarnya dia cukup berpengaruh. Seorang penulis biografi nyebut dia sebagai perampok, pembunuh, dan pelaku inses yang nggak layak jadi paus. Nggak heran, dia akhirnya tewas dilempar dari jendela sama seorang suami yang nangkep dia lagi tidur bareng istrinya. Dan ternyata gereja belum belajar dari kesalahan, karena kurang dari 100 tahun kemudian Benediktus IX jadi paus di usia 20 tahun. Dan kali ini lebih parah, jauh lebih parah. Benediktus IX sering disebut paus terburuk dalam sejarah. Dia satu-satunya orang yang pernah jadi paus 3 kali. Gimana caranya? Pertama, dia dipilih lewat suap. Terus diusir sama Paus Sylvester ketiga, tapi balik lagi beberapa bulan kemudian. Habis itu, dia bosan dan menjual jabatan pausnya ke ayah baptisnya. Dan setelah itu, dia masih nyoba buat jadi paus untuk keempat kalinya. Tapi akhirnya diturunkan sama Raja Henry II dari Romawi. Banyak rumor soal kekerasan dan seksualitasnya. Tapi bisa jadi juga itu propaganda zaman dulu. Nggak gampang dipastiin. Sama halnya dengan Paus Bonifacius VIII. Kalau kamu googling namanya, kamu bakal nemu banyak tuduhan yang gila-gilaan tanpa sumber jelas. Yang pasti, dia haus kekuasaan dan suka cari ribut. Misalnya, dia nyuruh pasukan buat ngehajar salah satu kota di Italia yang mempertanyakan status kepausannya. Bahkan setelah kota itu nyerah damai, dia tetap hancurin semuanya. Ketika Raja Frederick III naik tahta di Sisilia, Bonifacius marah karena dia nggak nurut. Dan akhirnya ekskomunikasi raja itu serta seluruh pulau. Puncaknya, dia ribut sama Raja Prancis Philip IV. Bonifacius ngeluarin dekret yang bilang bahwa semua raja harus tunduk ke paus. Hasilnya, Philip ngirim pasukan buat nangkep dia dan nganiayanya sampai akhirnya meninggal.
Bonifacius dibenci banget sama banyak orang. Sampai-sampai dalam bukunya Inferno, Dante Alighieri menggambarkan bagaimana Bonifacius VIII dihukum di neraka karena menjual jabatan gereja. Selanjutnya ada Urbanus VI. Dia jadi paus dan langsung marah-marahin para kardinal soal gaya hidup mewah dan korup. Banyak kardinal yang kabur dan bilang pemilihannya nggak sah karena terpaksa. Mereka lalu milih paus tandingan. Kedengarannya dia kayak pembaharu, tapi caranya kejam. Dia nggak cuma ekskomunikasi musuh-musuhnya, tapi juga menyiksa dan ngebunuh kardinal yang nolak dia. Katanya dia pernah ngeluh karena para korban nggak cukup keras teriak waktu disiksa. Akibatnya, gereja terpecah dan perang internal ini berlangsung selama 40 tahun. Kalau kamu pernah nonton serial The Borgias atau Medici di Netflix, dua paus ini pasti nggak asing. Alexander VI dan Leo X sama-sama datang dari keluarga elit dan pakai jabatan paus buat memperluas pengaruh keluarga. Mereka suka banget pesta dan barang mewah. Alexander punya banyak anak dari simpanannya. Leo X terkenal karena menjual indulgensi buat ngebayar renovasi Basilika Santo Petrus. Dua paus ini cuma berselang 10 tahun. Dari sinilah muncul pertanyaan penting. Gimana mungkin gereja bisa tetap berdiri, bahkan berkembang, meskipun pernah dipimpin oleh orang-orang kayak gitu? Jawabannya ada di satu hal. Iman kita bukan bergantung pada orang-orang yang memimpin gereja, tapi pada Tuhan yang mendirikan gereja itu sendiri. Mau seburuk apapun pemimpinnya, gereja tetap ada. Gerbang neraka tidak akan menguasainya. Kita boleh malu dan sedih karena kesalahan masa lalu, dan memang seharusnya begitu. Tapi ini juga jadi pengingat bahwa meskipun manusia yang memimpin gereja di dunia, yang jaga arah gereja tetap Tuhan sendiri. Gereja didirikan oleh Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi, seburuk apapun paus, entah itu diktator, sesat, mereka nggak akan bisa menghentikan karya penyelamatan Tuhan. Maka, sambil kita bersyukur atas para paus baik di masa kini, kita juga perlu sadar bahwa iman kita bukan disandarkan pada kekudusan mereka, tapi pada Kristus. Yesus sendiri tidak berjanji bahwa semua pemimpin gereja akan suci dan sempurna. Bahkan para rasul pun ada yang gagal. Lihat aja Yudas yang mengkhianati, atau Petrus yang sempat menyangkal 3 kali. Tapi janji Yesus jelas, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya, gereja bukan milik paus, bukan milik para uskup, gereja milik Kristus, dan dialah yang tetap menjaga gerejanya dari kehancuran, bahkan di tengah skandal dan kesalahan pemimpinnya. Kehadiran paus-paus yang buruk bukan untuk dibenarkan, tapi juga bukan alasan untuk kehilangan iman. Justru itu jadi peringatan buat kita semua, bahwa kesucian gereja bukan karena semua anggotanya hebat, tapi karena Tuhan yang tinggal di dalamnya. Sebagai umat Katolik, kita juga diingatkan untuk tidak mengkultuskan pemimpin gereja, sebaik apapun mereka. Paus sekalipun tetap manusia biasa yang bisa jatuh dalam dosa. Kritis tapi penuh kasih. Sadar akan sejarah yang kelam, tapi tetap percaya bahwa Roh Kudus terus bekerja menyucikan gereja. Belajar dari sejarah, supaya kita nggak ulangi kesalahan yang sama dan terus mendorong pembaruan dalam semangat pertobatan sejati. Kita harus bersyukur karena dalam masa-masa sekarang Tuhan memberi kita paus-paus yang benar-benar berjuang untuk hidup kudus, peduli pada dunia, dan mau rendah hati. Tapi tetap, iman kita tidak boleh bergantung pada siapa yang duduk di tahta Santo Petrus. Akhirnya, keberadaan paus-paus yang buruk bukan bukti kegagalan gereja, justru sebaliknya, itu jadi bukti kekuatan rahmat Tuhan. Karena kalau cuma mengandalkan kemampuan manusia, gereja mungkin sudah bubar sejak lama. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.